Mereka ini memang berasal dari Yahudi pesek ini begitu ya. Ustaz Abdul Somad begitu lantang bicara ekonomi ini. Hidupkan ekonomi umat ini. Berbelanjalah kepada warung kaum muslimin. Ini bicara ekonomi. Ustaz Somad ini mendapatkan perlawanan daripada mereka. Minta diaudit lah, minta dikembalikanlah dananya kan begitu kan, begitu. Padahal apa yang dilakukan oleh Abdul Somad dan sahabat-sahabat kita di Joko Karyan itu bukan sesuatu yang berlebihan kalau menurut saya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di SBS Channel yang senantiasa menginformasikan hal-hal menarik untuk sahabat semua. Makanya bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Bantu juga like, komen, dan share kepada yang lain supaya channel ini bisa lebih berkembang dan dinikmati oleh banyak lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, pada kesempatan ini, pada video kali ini saya menghadirkan dua sosok yang luar biasa, dua tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Yana Mulyana, sehari-hari adalah Ketua Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan GMMK Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Gagah kali ya di sini. Tentu. Makin berminyak. Makin berdelau. Ya, baik sahabat. Di samping Ustaz Yana Mulyana ada lagi Ustaz yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat Riau, yakni Ketua Forum Umat Islam Provinsi Riau, Ustaz Haji Zulhusni Domo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS channel yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, dimanapun berada. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, jadi sahabat SBS channel mana saja berada, duduk bersama dua ulama Riau ini, pertama satu kebanggaan, tapi yang lebih terasa ini sekarang grogi. Gerongan ini jadi keringat di sahabat ya. Nah, pada video kali ini kami ingin berbincang tentang hal yang dikatakan ringan enggak juga, dan hal ini agak serius. Karena kalau kita tengok di media-media sosial, guru panutan kita Ustadz Abdul Somad sering ya dibully baik di media-media sosial maupun di media-media online. Ada dua hal yang jadi sumber bullying ini. Pertama, ketika beliau menginisiasi bersama pengurus Masjid Joko Karyan, ketika terjadinya musibah kapal selam itu, lalu beliau menginisiasi untuk menghimpun dana dari umat untuk membeli kapal selam. Nah, kemudian belakangan juga beliau mengumpulkan dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Nah, yang ingin kita bahas pada hari ini Ustaz, pertama, kenapa masih tetap aja ada pihak-pihak sekarang ini yang katakanlah mengungkapkan hal-hal yang kurang pas untuk seorang ulama sekelas Ustaz Abdul Somad, bahkan Ustaz yang lainnya. Ustaz, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat SBS channel, Ustaz Jul, kemudian Bang Samsul. Saya melihat seperti ini. Sekarang ini ada semacam kesan saja ya. Kesan bahwa orang susah atau miskin mengapresiasi apa yang dilakukan orang. Ya. Sangat kecil sekali. Bahkan ketika seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita kebaikan, itu tidak diapresiasi dengan baik. Bahkan ya lebih banyak dibully. Lebih banyak dibully. Nah, barangkali pesan bagi kita adalah mari kita beri apresiasi kepada siapapun untuk kebaikan bangsa kita ini. Terlebih, misalnya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, ulama kebanggaan kita ini.
kan kasusnya bermula dari adanya kapal selam angkatan laut yang kemudian selama sekian hari ditemukan kandas di lautan, kemudian hancur dan awak kapal selam itu meninggal keseluruhan. Dan kebetulan itu adalah anggota TNI kan, dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Nah, diakui atau tidak, secara kenyataan bahwa Indonesia yang negerinya lautan ini, dia tidak memiliki kapal selam yang cukup sesungguhnya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Contohkan saja misalnya seperti Malaysia, contohkan saja seperti Singapura, Thailand, dan negara kita aja di ASEAN. Sehingga ada sebuah keprihatinan dari anak bangsa ini tatkala melihat angkatan lautnya dan salah satu kapal selam kebanggaannya itu hancur, maka diinisiasilah oleh seorang Abdul Somad dan sahabat-sahabat di Jokarian untuk mengumpulkan dana bagaimana bisa membantu pemerintah menghadirkan satu kapal selam baru. Saya pikir ini normal, secara berpikirnya normal saja. Hanya kan ada orang yang mohon maaf bahasa saya adalah mereka yang kepanasan ketika ada niat-niat baik seperti itu. Ketika ada niat-niat baik seperti itu, minta diaudit lah, minta dikembalikanlah dananya, kan begitu kan, begitu. Padahal apa yang dilakukan oleh Abdul Somad dan sahabat-sahabat kita di Jokarian itu bukan sesuatu yang berlebihan kalau menurut saya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contohlah misalnya seperti Palestina ini. Mari kita bersungguh-sungguh dan lebih fokus menyebutkan sesungguhnya Indonesia banyak membantu ke Palestina itu, mendirikan rumah sakit Indonesia di sana melalui Mercy dan lain-lain, kemudian menyantuni mereka dengan berbagai bantuan, gitu. Nah, ini semua itu tidak ada sesuatu yang tidak setuju, semuanya setuju. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi ketika UAS bicara itu, kenapa harus jadi masalah? Nah, begitu. Berarti bukan sakit hati ke Palestinanya, bukan sakit hati ke kapalnya, tapi sakit hati ke UASnya. Gimana dulu nanggapi itu? Fenomena yang terjadi ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Yana, Bang Samsul yang dimuliakan Allah Ta'ala, serta seluruh sahabat SBS Channel yang berbahagia. Pada saat ini memang negeri kita ditimpa oleh berbagai persoalan, baik dalam maupun luar negeri. Terakhir ini adalah tentang masalah Palestina, karena berbicara masalah Palestina adalah berbicara tentang Indonesia. Jadi kalau ada seorang tokoh, ada warga kita, rakyat, apalagi seorang tokoh nasional yang mengatakan urusan Palestina konflik dengan Israel bukanlah urusan Indonesia, ini sudah keterlaluan. Berarti dia tidak memahami sejarah. Bukankah dahulu ketika awal kemerdekaan kita, orang kaya Palestina bernama Muhammad Ali Tahir, dia sumbangkan hartanya untuk membantu kemerdekaan kita. Waktu itu belum ada APBN belum ada mengutip pajak dan lain sebagainya. Belum banyak sumber pemasukan untuk negara ini untuk membangun negeri, saat itu pura-puranda. Begitu juga Mufti Palestina Muhammad Al-Husaini, begitu semangat dia dan berbagai radio bahkan melobi negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan kita. Jadi antara Indonesia dan Palestina ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan Palestina termasuk satu di antara negara-negara Arab yang mengakui kemerdekaan kita. Yang mengakui kemerdekaan kita pertama itu bukan negara-negara Eropa, bukan Amerika dan bukan Cina. Bahkan negara Asia sendiri, Jepang ikut menjajah kita kan. Eropa, Belanda, Portugis, Inggris ikut menjajah kita. Jadi negara Arab lah di antara itu adalah Palestina. Dan yang menarik menurut saya sebelum saya lanjutkan, betul. Yang mendukung ini justru sampai sekarang belum merdeka. Justru sudah lebih 70 tahun kita Indonesia merdeka. Dahulu awal mendukung kita, justru mereka sampai sekarang belum merdeka. Lalu di saat sekarang ini Palestina sedang dibombardir, dijajah, dizolimi, diperangi oleh tentara Israel dan para sekutunya, lalu muncul semangat perlawanan dari bangsa ini, terutama Islam, ini adalah wajar. Yang bisa kita lakukan paling tidak dua, sebab kita berperang di sana kan belum mungkin. Dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui doa. Ini melalui kunut-kunut nazilah atau berdoa di waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, mendukung rakyat Palestina supaya menjadi Palestina merdeka.
Ini persoalan yang pertama adalah berdoa, ini doa senjata orang beriman. Yang kedua, membantu Palestina adalah menyumbangkan sebagian harta kita. Saya melihat hari ini sejumlah lembaga kemanusiaan, sejumlah ormas Islam, sejumlah lembaga dakwah, sejumlah para ulama, ustaz, termasuk ustaz kebanggaan kita, Ustaz Abdul Samad, ya menggerakkan kita umat ini bagaimana juga ikut menyumbang untuk Palestina. Ini sebetulnya spontan saja, ini spirit semangat umat Islam. Sebab Islam ini kan agama yang kafah, agama yang mengatur aspek kehidupan manusia, dan di dalam agama ini infak dan sedekah itu termasuk bagian daripada ibadah. Ini tergantung orang yang menggerakkan dan tergantung kepada situasi yang terjadi. Sekarang Palestina semangat jihad umat Islam untuk berjihad melalui harta ini tinggi. Lalu diinisiasi, lalu kemudian para ustaz-ustaz kenamaan, ormas-ormas Islam ikut mendukung, memberikan spirit, maka tentu banyak infak sedekah yang terkumpul, termasuk oleh Ustaz Abdul Samad. Ini mesti kita dukung sebagai umat Islam. Saya yakin kalau ustaz-ustaz biasa, ya yang menyampaikan itu biasa. Hasilnya itu biasa aja. Kalau selesai di hari Jumat kita menyumbang terkumpul 700.000 biasa. Ini sampai terkumpul miliaran, masya Allah. Begitu juga seperti Ustaz Hadi Hidayat, begitu banyak dana terkumpul. Begitu juga Ustaz Abdul Samad yang menggerakkan itu untuk Palestina luar biasa. Termasuk juga tentang masalah kapal selam ini, musibah yang terjadi di negeri ini beberapa waktu yang lalu tentang ya kapal selam kita yang hilang, tenggelam ya, kapal selam yang tenggelam ini sesungguhnya adalah musibah bagi kita. Lalu bagi kita umat Islam muncul semangat untuk bisa membantu yang namanya infak sedekah ini, apalagi digerakkan oleh orang-orang yang dia segani, oleh ustaz-ustaz yang memang menjadi panutan umat, itu insya Allah impaknya sangat luar biasa. Karena itu kita sangat mengapresiasi inisiasi daripada yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Samad bersama pengurus dan jemaah masjid di Yogyakarta. Ini dalam rangka ya juga membantu negara, juga membantu kita semua untuk pengadaan kapal selam. Persoalannya nanti masalah pemerintah atau angkatan atau TNI, Angkatan Laut, mengatakan mungkin barangkali tidak ada payung hukum untuk itu, ya tak ada masalah. Yang jelas kita umat Islam sudah ikut menyumbang. Ustaz Abdul Samad sudah cukup memberikan semangat spirit kita bagi kita untuk menyumbang. Karena menyumbang sebagai harta itu bagian daripada jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusakum. Berjihadlah kamu dengan jiwa dan harta kalian, kata Allah Ta'ala. Jadi Ustaz Abdul Samad telah memberikan semangat kepada kita berjihad melalui harta. Tentu umat-umat ya kaum muslimin dan muslimat bersemangat memberikan infak, dan itu adalah sedekah. Perkara nanti lalu kemudian mungkin ya karena hal ini berhubungan dengan negara, kapal selam itu kan adalah dikelola oleh Angkatan Laut, tentu ini kan berhubungan juga dengan pemerintah. Persoalannya kemudian ya nanti kalau dialihkan kepada yang lain, yang penting untuk kepentingan bangsa ini, kepentingan juga tak ada masalah. Cuma sebagian orang ini merasa, kalau kata Ustaz Yana tadi, apa istilahnya? Meriang. Kalau saya menyebutnya sakit gigi ini. Jadi ada sekelompok orang yang sakit gigi. Apapun yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Samad, apapun yang dilakukan ya kadang salah saja. Padahal beliau begitu begitu itu yang mau saya tanyakan berikutnya untuk Ustaz berdua ini. Ada apa dengan Ustaz Abdul Samad ini? Oleh kelompok-kelompok, katakanlah kelompok tertentu ini. Pokoknya apapun yang dibuat oleh Ustaz Abdul Samad ini tak ada baiknya. Dan apa salahnya Ustaz Samad gitu? Maksudnya terhadap mereka ini maupun terhadap bangsa kita ini, sehingga dia harus, dalam tanda kutip saya nyebutnya lebih ekstrim, harus dihabisi seperti itu setiap kegiatan yang dia buat itu. Ada apa ini fenomena? Ya, kalau saya melihat begini, ada semacam kebencian terhadap umat Islam, terhadap Islam, terhadap umat Islam, terhadap para ulama. Nah, inilah yang memunculkan pertanyaan juga bagi kita. Sesungguhnya mereka yang senantiasa mencibir, kemudian senantiasa memandang sebelah mata, bahkan mata yang satu sudah dipicingkan, tuh micing lagi pula yang satu gitu kan, menganggap tidak ada. Ini sejatinya kalau menurut saya adalah semacam genderang permusuhan terhadap Islam sejatinya. Kalau saya memandang seperti itu. Kenapa begitu? Memang ada di Republik ini adalah mereka orang-orang yang tidak suka atas kebangkitan Islam ini. Ini yang terjadi. Mereka tidak suka kalau umat Islam kemudian bersatu,
Mereka tidak suka kalau seandainya umat Islam kemudian menjadi umat yang saling kokoh satu menyatukan antara yang lain. Mereka mencoba memecah belah. Saya yakin bahwa yang muncul ini bukan hanya di kalangan non-Muslim, di kalangan Islam sendiri ada. Gitu. Di kalangan Islam sendiri ada. Ya, bukan menyatakan mereka bukan Islam yang tidak terdidik begitu, tetapi memang ada semacam penyakit lilladina amanu itu, rasa bencinya itu terhadap umat Islam itu berlebihan gitu. Sehingga apa yang dilontarkan oleh mereka bukan hanya menyakiti personal si ustadz atau si ulama itu, sejatinya yang disampaikan mereka itu menyakiti seluruh umat Islam gitu. Nah, sekarang mari kita berjujur-jujur saja, misalnya begini. Siapa yang bisa kemudian mengumpulkan dana? Itu Ustadz Adi Hidayat itu mengumpulkan sampai 30 miliar loh itu Palestina. 30 miliar. Uang yang tidak sangat mudah didapatkan. Hanya dalam beberapa hari. Ketika bangsa ini, mohon maaf, sedang kekurangan uang. Ketika bangsa ini sedang diterpa oleh berbagai krisis sejatinya. Tetapi umat Islam bahu-membahu dengan himbauan seorang ustadz seperti Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba mereka bisa bahu-membahu memberikan bantuan. Saya bahkan menganalisa seperti ini. Sejatinya kalau seandainya persoalan bangsa ini adalah salah satunya adalah nggak punya uang, sebetulnya bagaimana pemerintah ini, mohon maaf, pemerintah ini memperbaiki hubungan dengan umat Islam ini, berbicara baik-baik dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh ini. Saya yakin umat Islam akan memberikan bantuan sebesar-besarnya yang mereka bantu. Bukankah ketika awal kemerdekaan umat Islam itu bukan hanya memberikan harta dan kapitalnya kepada negara ini, nyawanya mereka juga mereka serahkan, pertaruhkan untuk negara ini gitu. Jadi jangan kemudian sekali lagi ketika umat Islam yang menginisiasi, apalagi itu para ulama, apalagi itu para tokoh masyarakat yang kita hormati kearifannya dan sungguh ikhlas mereka melakukan itu, kemudian sudah dihabisi di tengah jalan. Ini yang sedang terjadi sebetulnya. Saya khawatir yang melakukan ini, apa yang disinyalir oleh salah seorang ulama di Jawa Timur itu adalah mereka ini memang berasal dari Yahudi pesek ini begitu ya. Kan ada istilah namanya Yahudi pesek. Yahudi pesek itu gitu. Kalau Zul nengok fenomena tadi yang pertanyaan sama tadi, baik, jadi sebetulnya ini kan bagaikan pohon ini. Pohon ini semakin tinggi kan terpaan angin kan semakin kuat. Jadi kalau pohon itu masih rendah itu belum seberapa terpaan angin. Tapi kalau sudah tinggi, ya itu akan goncang ya. Jadi begitu pun seorang, termasuk Ustaz Abdul Somad yang sekarang memang sudah mendunia ini. Dakwah beliau ini memang ujian semakin berat menimpa beliau. Kalau seorang ustadz hanya bicara masalah zikir, bicara masalah sholat, bicara masalah mengeluarkan zakat, masalah puasa, itu tidak akan mendapatkan permusuhan dari umat Islam. Maksudnya dari non-muslim, bahkan termasuk umat Islam yang sakit gigi tadi. Yang disebut orang-orang liberal atau sekular atau spilis dalam bahasa agamanya. Tapi ya karena yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad kadang bicara juga tentang politik, bicara juga ekonomi umat ini yang sekarang di mana ekonomi umat ini seperti pasar-pasar atau kedai-kedai rakyat ini semakin tergusur dengan munculnya beberapa pusat perbelanjaan. Ya, pusat perbelanjaan lah kira-kira begitu. Kita tidak menyebut vulgar, tapi pusat perbelanjaan yang mereka punya ini tergusur gulung tikar nih. Ustaz Abdul Somad begitu lantang bicara ekonomi ini. Hidupkan ekonomi umat ini. Berbelanjalah kepada warung kaum muslimin. Ini bicara ekonomi. Ustaz Somad ini mendapatkan perlawanan daripada mereka. Yang kedua masalah politik. Ustaz Abdul Somad kan juga bicara politik Islam. Karena memang agama mengatur politik memilih pemimpin ini. Agama itu bukan hanya doa makan, doa minum, doa masuk WC, doa masuk masjid. Ini semua diatur termasuk masalah politik. Karena Ustaz Abdul Somad juga bicara kepemimpinan, juga bicara ekonomi. Maka musuh beliau semakin banyak. Memang kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 120, "Walan tardu'an kal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan senang selamanya orang-orang Yahudi, orang Nasara sebelum kita itu mengikuti millah mereka. Ini persoalan sekarang ini. Oleh karena itu tentu kita berharap kepada umat Islam, kalau ada berita-berita, informasi-informasi, isu-isu, kita teliti dulu. Tanggal 18 Maret itu ada berita, saya baca sebuah pemberitaan bahwa Ustaz Abdul Somad ditangkap. Ini kan hoax ini. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasik", apabila datang kepada kalian orang-orang fasik, binaba'in, membawa berita.
Fatabayyanu, maka teliti dulu, cari kebenaran ini atau tidak. Orang fasik ini kan 10 dia cerita 1 yang benar, atau paling banyak 5 yang benar. Harus sama sekali nggak ada yang benar. Ada yang benar itu sudah sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu kalau ada berita-berita hoax yang menyangkut, yang menyudutkan kita umat Islam ini, termasuk juga para ulama, mesti teliti dulu. Alhamdulillah Ustaz Samad sampai sekarang info yang kita dapatkan masih sehat walafiat, beliau masih aman, masih lancar ya dakwah dan kegiatan-kegiatan beliau, alhamdulillah. Dan kita minta kepada umat supaya tidak termakan dengan isu-isu yang justru menyudutkan para ulama dan umat Islam ini. Memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang terhadap kita sebelum kita mengikuti milah mereka, cara-cara mereka. Ya, ini untuk saya, saya melanjutkan dari Ustaz Zul ini, menarik dari itu. Bahwa kalau hanya zikir-zikir aja tidak akan diganggu, ya kan? Tapi kalau udah nyangkut politik, udah nyangkut ekonomi, itu pasti diganggu itu kan? Berarti mereka yang tampil ke depan yang kita tengok hanya beberapa orang, dan itu juga orangnya sebetulnya kan? Yang kita katakanlah berasa sakit hati, berasa sakit gigi, apa tadi itu kan? Kan itu terus sepertinya yang jadikan pion apanya untuk menyerangnya. Apakah ini ada settingan lebih besar di belakang? Saya melihat bahwa memang ini apa yang terjadi dari tidak berdiri sendiri gitu. Iya. Saya melihat bahwa apa yang terjadi semacam penistaan terhadap ulama, kemudian menjejaskan para ulama itu yang dilakukan oleh beberapa orang yang namanya sudah sangat kita kenal sesungguhnya. Itu bukan hanya atas inisiatif mereka. Mereka kan sebetulnya sekumpulan orang yang kemudian berbalik di belakangnya. Sesungguhnya ada desain besar ya yang kita pahami begitu. Tidak mungkin misalnya seorang DS atau AJ tiba-tiba pulgar begitu saja, sudah dilaporkan ke sana kemari, tiba-tiba sepertinya dilindungi gitu kan. Kesannya dilindungi begitu. Sehingga memang sedang ada sekarang ini sekelompok orang dari bangsa Indonesia ini, wallahu alam apakah dia muslim atau memang kafir, itu yang tidak suka dengan pergerakan umat Islam. Dan ini sebetulnya menurut saya sehat. Sungguhnya sehat ini gitu. Sehat bahwa umat Islam mendapat tantangan gitu. Kemudian sehat karena kita nanti akan berhadapan dengan mereka. Nah, persoalannya sekarang koridor hukum itu harus menjelaskan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sekarang mari kita lihat apa yang salah dengan Ustaz Abdul Somad ketika menginisiasi pembelian kapal selam itu. Baik. Apa yang salah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang lain ketika mereka menyatakan cintai negeri kita ini? Oke, mungkin sekalian sejalan ini ada saya bacakan. Bukannya mendoakan 53 anggota KRI Nanggala 4202 ini, malah mengeledek. Jadi dianggap Ustaz Abdul Somad menginisiasi itu, menginisiasi mengumpulkan dana itu dianggap bukan serius, tapi ngeledek gitu. Ngeledek pemerintah, ngeledek itu gitu. Jadi kalau saya lihat memang yang ngomongnya ini sudah apa? Agak apa ya? Sudah tidak bisa berpikir runut sebetulnya. Kita ini biasa. Kalau antum sedang kemalangan, tiba-tiba saya, Ustaz Jul bersama-sama, yuk kita bantu. Gitu. Ketika kita membantu itu, bukan sedang mentertawakan antum, tapi justru untuk membantu. Gitu kan. Nah, narasi-narasi seperti ini yang kemudian kita dapatkan. Ada semacam logika terbalik yang dibangun bahwa ketika Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat ingin memperbaiki bangsa ini, tiba-tiba ada narasinya tuh begitulah gitu. Tuh calon-calon teroris itu. Kan begitu bahasanya gitu. Nah, ini memang tidak pernah bisa dilepaskan dari publik ini. Saya memandangnya, saya syukur masih ada orang-orang seperti ini. Syukur itu begini. Pertama, nanti Allah akan bedakan. Kita akan bisa pisahkan. Mana sih sebetulnya para pengikut-pengikut ulama itu, dan mana pembenci ulama itu. Nah, narasi-narasi yang dilakukan oleh pembenci agama itu akan selalu seperti itu. Tapi percayalah, bahwa mereka suatu saat juga akan kecapean. Mereka juga akan bosan. Karena memang apa yang mereka sampaikan tidak laku nantinya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita. Seandainya masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini berdiam diri dengan apa yang ada terjadi di Republik ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wallahu alam. Jangan-jangan ini Yahudi pesek ini, begitu kan? Mereka yang kemudian menikmati negeri ini, padahal yang mereka bangun sejatinya adalah kehancuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Zul tadi, bahwa ada salah seorang tokoh yang menyampaikan masalah Palestina dan Israel itu masalah mereka, masalah kita ini masalah Indonesia.
saya mengatakan bahwa ini bahaya sekali. Bukan hanya sekadar tidak tahu sejarah. Saya yakin dia tahu sejarahnya. Dia dokter loh itu. Yang ngomong itu. Bekas pimpinan tertinggi dari satu instansi. Saya yakin dia paham itu. Tetapi sengaja memang dia tidak mau memahami itu. Karena memang ghirralilladina amanu, persoalan benci dan hasadnya terhadap umat Islam ini luar biasa begitu. Sehingga kita melihat kok begitu ya. Saya justru yang saya khawatirkan adalah ketika umat Islam kemudian sekalipun ini tidak mungkin. Tetapi kalau kemudian umat Islam sudah apatis, entahlah, apa yang kalian membuat saja. Kalau bahasa Melayu udah merajuk. Buatlah. Ini lebih berbahaya lagi. Tapi ajuk Melayu itu akan sampai pada tingkat amuk itu. Ya, kalau tidak amuk payah. Ya betul, dah payah dah kalau itu. Oke, kita ini yang tadi kan kita lanjutkan lagi. Sampai misalnya dibuatkan video khusus yang jelas hoaxnya, dan itu ramai nonton gitu. Jadi sepertinya laku juga dagangannya ini. Dan komen-komen yang semuanya menginikan Ustaz Somad. Memang di setting seperti itu kan. Tadi betul-betul sebuah gerakan yang bukan main-main sepertinya. Ada desain ya. Bukan iseng-iseng ini menginikan. Kalau yang iseng-iseng kayak kita misalnya katakanlah di Facebook, ketika kita menemukan suatu persoalan, kadang kita sindir-sindir. Itu kan iseng aja kan. Kalau ini seperti kan tidak, serius. Setiap apapun yang dibuat oleh ustaz-ustaz tertentu yang kita anggap mereka ini punya pengaruh besar pada umat, kita sebutlah misalnya seperti tadi, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, mendiam Ustaz Tengku Zulkarnain, ya kan? Betul. Apapun yang mereka buat ini, jangankan dia menggerakkan umat, buat status saja dia, di media sosial, itu langsung dapat yang buruk-buruk aja. Betul. Nah itu gimana tuh sebetulnya? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya berbicara tentang Ustaz Abdul Somad ini sebuah isu tentang apapun ini cukup menarik. Saya beberapa waktu yang lalu banyak sekali wartawan WA menelpon, satu pun tak saya jawab ini. Tentang apa itu? Tentang masalah Ustaz Abdul Somad ini beristri, menikah lagi dengan yang muda. Saya mau jawab itu sunnah Nabi, saya bilang. Cuma saya tak mau menjawab satu pun. Ini oke lah, itu masalah yang baik sebetulnya kan, apapun jawabannya. Cuma persoalan tentang mengumpulkan bantuan untuk membantu kapal selam itu. Kalau ada mengatakan di saat yang lain mengajak umat untuk berdoa, Ustaz Abdul Somad mengajak memberikan bantuan, justru itu lebih besar memberikan bantuan ketimbang berdoa. Berdoa ya juga, berdoa kita minta umat untuk berdoa. Di samping berdoa, sebab seperti info yang disampaikan itu tentang kondisi kapal selam itu sendiri, artinya ini membuat menarik juga umat Islam, apalagi disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, ya umpamanya mengajak umat untuk bisa sama-sama membantu untuk kapal selam ini. Saya kira ini juga tak kalah penting daripada berdoa. Berdoa ya juga, berdoa senjata orang beriman. 43 orang kita doakan. 53 juga kita doakan. Ya kapal juga kita bantu. Seperti sama Ustaz Yana tadi, ada rumah terbakar, gedung meninggal 53. Kita doakan 53. Yang lain juga, walaupun yang terbakar itu adalah milik perusahaan besar, milik pemerintah, ikut juga kita menyumbang sama-sama. Walaupun masjid yang terbakar itu masjid pemerintah, ikut juga kita menyumbang sama-sama sambil mendoakan 53. Jadi sama saja. Cuma bagi orang-orang yang tidak senang terhadap Islam ini, ya memang jangankan lagi yang baik, jangankan lagi yang buruk, yang baik saja dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad pasti membuat hati mereka tidak menjadi tenang. Dan memang menarik karena pembicaraan itu adalah Ustaz Kenalaan itu menarik pemberitaannya, banyak yang menonton, ya kan? Inilah. Jadi artinya kita ingatkan kembali surah Al-Hujurat 6 tadi, kalau ada orang-orang fasik, orang-orang fasik yang kita ragu dia dengan dia membawa berita, membuat informasi, men-share informasi, Fatabayyanu, maka hendaklah kita bertabayyun dulu, teliti dulu, ya atau tidak. Jadi begitu. Jadi artinya tidak kalah pentingnya itu mengumpulkan sumbangan juga berdoa juga. Jadi kedua sisi. Ya begitu. Kemudian Ustaz, ini bagian akhir Ustaz. Ini kan terus terjadi dan terjadi. Apa kira-kira imbauan Ustaz untuk umat itu lah, kan banyak juga yang masih waras kayak itu. Lebih banyak yang waras. Ini kan tidak hanya seberapa aja. Tapi sepertinya dalam fakta di media sosial ini,
umat yang banyak tadi ini seperti kalah saing aja, Betul. memilih diam aja gitu. Betul. Nah, mungkin apa imbauan Ustaz untuk di media sosial ini, dan ya tanda kutip misalnya bagaimana juga umat Islam menggunakan media sosial perang ini gitu, perang pemikiran. Ini kan betul-betul meracuni pemikiran kan. Betul. Walaupun informasi ini tidak betul, kalau itu diulang-ulang terus jadi betul kan. Ya. Karena kalau itu terusnya didengarkan. Betul. Nah, maka apa imbauan mungkin dari Ustaz sebagai orang-orang pergerakan terhadap umat Islam lah yang masih waras ini, Betul. ya, melihat kondisi ulama panutannya perlaku seperti itu. Baik. Yang pertama, barangkali juga menarik ini informasi yang disampaikan oleh Muhammadiyah kemarin, bahwa ternyata 70% pemberitaan Indonesia di luar negeri itu mendukung Israel ya. Di dalam kasus Palestina ini. Coba 70% pemberitaan di Indonesia itu mendukung Israel dibandingkan mendukung Palestina. Di luar negeri. Di luar negeri. Ini kan luar biasa ini. Yeah. Pemutarbalikan yang luar biasa, dan ini selalu terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengatakan bahwa dalam surat 6 itu, sungguh sudah nyata kebencian dari mulut mereka itu. Tetapi di hati mereka jauh lebih besar. Kita ini berhadapan dengan musuh-musuh seperti itu. Gitu kan. Yang mulutnya seperti comberan, yang mulutnya kotor, yang mulutnya itu bau, ngomong segala macam gitu. Itu tidak seberapa dibandingkan ada yang di hati mereka itu. Permusuhan terhadap umat Islam itu luar biasa. Jauh lebih besar sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa himbauan kita selaku umat Islam, pertama, mari selalu rapatkan barisan. Satu, tidak ada kekuatan umat Islam kecuali yang harus dibawa adalah ukhuwah dan persatuan. Tidak ada itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi para pembela kebenaran, termasuk pembela penyiar kebenaran, seperti para ulama, para asatidz, para penggerak keislaman dan segala macam. Dan yang ketiga, ingat, kita memiliki media sosial yang sekalipun media sosial ini bukan milik kita, bukan milik kita, tetapi kita bisa manfaatkan untuk membuat status pembelaan, untuk membuat status keyakinan kita terhadap apa yang dilakukan para ulama itu hal-hal yang benar begitu. Sehingga jangan hanya media sosial itu hanya untuk dipakai enjoy saja, curhat saja. Padahal itu ada perjuangan juga di sini gitu. Orang sudah berperang nih. Berperang begitu. Baik, terima kasih. Ya, memang untuk mempersatukan umatnya harus ada isu-isu ya. Yang membuat menjadi isu bersama. Satu di antaranya masalah Palestina ini. Ini sebuah isu yang bisa mempersatukan umat. Betul. Beberapa waktu yang terlalu, ya, ketika bicara masalah pembelaan terhadap para ulama di dalam negeri, isu ini juga isu menarik, tapi tidak bisa mempersatukan kita seluruhnya. Ada yang takut-takut, ada yang malu-malu. Sebetulnya mereka juga membela. Tapi berbicara masalah Palestina, saya melihat ini, semua orang langsung bergerak dan turun, baik melalui doa, turun ke jalan, menyumbangkan sebagian harta, bergerak. Baik yang dia dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, dari manapun mereka berasal. Bicara masalah Palestina, sudah sampai Ustaz Yana, jadi kita menyatu. Ini yang kita perlukan ke depan ini, bagaimana kita umat Islam ini bersatu. Harus ada isu-isu yang menjadi isu kita bersama, termasuk masalah Palestina. Maka sangat disayangkan lagi, kalau ada sebagian tokoh kita justru mereka adalah tokoh-tokoh Muslim, yang mengatakan tidak perlu melakukan pembelaan terhadap Palestina berlebihan karena itu bukan urusan kita ini, tak bisa kita bayangkan. Kalau yang apa itu kan? Yang minta dana bantuan Palestina diaudit. Ini nauzubillah. Ini bantuan kita setelah anggota DPR pula ini kan. Audit saja dana-dana kampanye dulu sebagai anggota DPRD. Atau BLBI diaudit. Diaudit itu. Masa dana sumbangan Rp1.000, Rp5.000 dari masjid, dari kantong ke kantong. Rencana untuk beli pulsa, untuk beli minyak, untuk beli beras, disumbangkan itu pula diaudit. Nauzubillah. Yang nyumbang tak ada problem. Yang menyumbang rela saja menyumbang ini. Baik, barangkali begitu. Jadi artinya memang marilah kita umat Islam ini bersatu. Soal bersatu kita kuat, bercerai kita dientengi. Jadi mudah-mudahan insyaallah taala dengan ada momentum pembelaan terhadap Palestina, hikmah yang dapat kita ambil menjadikan kita umat ini bersatu insyaallah ke depan. Amin. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita, luar biasa. Nanti akan ada lagi kita dialog yang dengan topik yang tentu menarik juga. Karena banyak hal sekarang yang terutama menyangkut perjuangan Islam ini, pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi dengan berbagai cara. Tentu saja kita maklum
ada hal-hal tertentu juga yang ingin mereka capai dari perjuangannya itu. Oleh sebab itu kepada sahabat-sahabat semua, mari cerdas bermedsos dan gunakan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk memfitnah, karena apapun yang kita sampaikan di media sosial sekalipun itu akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita di dunia mungkin, dan pasti menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Terima kasih Ustaz Yana, terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih sahabat-sahabat SBS Channel di mana saja berada. Sebelum meninggalkan channel ini, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, tombol warna merah ada di bawah video ini. Silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Kemudian kalau ingin menikmati ceramah-ceramahnya Ustaz Zul Husni Domo, silakan buka UZD ya, UZD official. UZD official. Nah, silakan dibuka dan di-subscribe, kemudian di-share pada yang lain, karena ceramah beliau luar biasa. Kalau Ustaz Yana apa, Ustaz? Saya selama ini masih pakai Gema Meka Riau. Gema Meka Riau ya. Nah, jadi Gema Meka Riau. Mari kita subscribe, kita sedekahkan satu tombol di jari kita untuk mengembangkan channel sahabat-sahabat kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.